yang pertama kepemilikan komunal dan yang berikutnya kepemilikan warga. Kepemilikan komunal ini kita bisa lihat dari mereka memanfaatkan tempat itu. Kalau seandainya mereka ambil semua sama-sama di satu tempat, katakanlah cari kayu sama-sama di situ, itu berarti dong memiliki secara bersama-sama. Tapi itu hanya kemudian dibatasi oleh satu marga atau satu keluarga saja, berarti itu adalah kepemilikan marga. Di situ perbedaan yang mungkin kita bisa lihat kepemilikan secara bersama dan juga kepemilikan secara marga dari pemanfaatannya. Nah, yang berikutnya dalam konteks kepemilikan komunal secara umum berkaitan dengan penguasaan atas suatu wilayah atau setiap suku. Yang tadi saya sebut satu suku besar, suku Me. Contoh saya marga Kobai, saya bisa bilang kalau saya juga berhak bicara di TV, atau saya juga berhak bicara di Mapia, atau saya sebagai orang Papua, saya bilang saya bisa bicara untuk mereka yang di Marin, Merauke sana, atau di Ayamaru di Sorong, atau di Jayapura. Itu saya karena sebagai orang Papua yang sama memiliki hak menguasai tadi. Begitu. Nah, dalam konteks itu saya bisa bicara, tapi kalau nanti dong mulai masuk ke kepemilikan marga, saya tidak punya untuk bicara. Saya belum silakan ke masuk ke yang punya. Saya hanya bicara karena kita sama-sama satu bangsa, satu suku, satu macam begitu. Nah, kemudian berkaitan dengan kepemilikan tanah marga, yaitu disesuaikan dengan dalam konteks waris ya, atau turun itu disesuaikan dengan garis keturunan laki-laki, karena kita mengikuti struktur sosial patrilineal. Nah, itu juga akan mempengaruhi kepemilikan turun waris tanah begitu. Cuma yang di Papua ini kemudian yang akan sangat dominan adalah kakak pertama, dia yang akan jadi tuan tanah. Kakak kedua, ketiga itu semua hidup dari belas kasihan kakak yang tua. Kalau dia bagi kita dapat, kalau tidak berarti ya sudah nebeng di mana dia kan. Apalagi yang punya mama 2 atau 3 itu setengah mati, karena nanti yang akan dominan itu adalah mama pertama atau anak laki-laki yang pertama. Begitu. Jadi kalau nanti ada teman-teman perempuan bilang, kami ini tidak punya tanah, kita yang laki-laki kedua ketiga juga sama, menderita juga. Begitu. Karena tua bangka ini dia kuasai semua jadi. Begitu. Nah, di sini kenapa bisa terjadi seperti begitu? Karena kita tidak punya sistem bagi waris. Kalau Islam dorang itu jelas itu. Sampai ke istri ke-7 itu udah punya warisan berapa? Begitu. Itu dibagi. Kalau di Jawa ada juga dalam dia punya hukum adat, saya ikuti, dia punya bagi waris ada. Begitu. Tapi kalau di kami tidak, turun langsung kita kakak laki yang tua, deh nanti bagi, terserah dia. Begitu. Kalau dia mau kawang dan dia jual semua, kita semua korban. Tapi kita bisa pakai cara orang-orang tadi. Ya, kau jual sama siapa, kau beli sama siapa, saya tidak tahu, jadi kasih berapa time. Komunal umum maupun secara marga itu sangat jelas, karena masyarakat adat sejak dulu sampai saat ini mereka gunakan batok alam. Seperti apa batok alam? Batu, kayu, gunung, sebagai batas. Jadi kita tahu tidak ada juga ada yang mau datang bikin dia punya sejarah baru. Tidak, dulu kita itu jalan begini, kemudian mana kayu sana itu orang tahu begitu. Jadi sudah jelas itu. Nah, nanti ketika nanti kita sudah bergabung dengan teman-teman dari luar, orang juga punya sertifikat, di situ nanti akan banyak masalah. Begitu. Kalau kembali ke masyarakat adat, itu sudah baku tahu. Masyarakat adat yang mau kawang juga tahu. Nah, ini dia punya rahajuan dulu begitu. Nanti belakangan baru ketahuan, oh rupanya dia jual bukan dia buah. Itu kan sekarang banyak terjadi. Tapi intinya mereka sudah baku tahu.
batas patoknya juga sudah jelas ada. Oke, teman-teman, itu konsep kepemilikan yang coba saya simpulkan dari yang saya amati di beberapa masyarakat adat. Kemudian dalam konteks pemenuhan kebutuhan pokok itu juga sudah sejak dulu ya. Pakaian kita punya mobil untuk perempuan, OTK untuk laki-laki. Itu kebutuhan standar. Kemudian untuk kebutuhan makan itu mereka bisa penuhi dengan tradisi berkebun ya, bikin tanam nota, tanam keladi, berburu dan sebagainya. Itu mereka sudah mampu memenuhi kebutuhan pangan dan juga mereka mampu penuhi kebutuhan papan tempat tinggal. Semua itu mereka ambil dapat dari wilayah adat mereka. Tidak ada satupun yang mereka harus tunggu orang kirim baju dari luar masuk, tidak. Atau tunggu beras orang kirim masuk, tidak. Bisa mampu kelola itu. Dan itu semua kita yang kelola sendiri. Nah di sini kalau kemudian kita lihat ada isu bilang lapar, musim lapar ya? Atau apa stunting gitu, yang sedang dikembangkan oleh pemerintah isunya. Dengan kita lihat budaya kebutuhan pokok yang mampu dipenuhi oleh masyarakat adat sejak dulu, itu pertanyaannya yang salah sama. Salah. Pertanyaannya yang bisa bawa kita masuk ke dalam situ karena apa? Kalau kita bilang kita malas, saya tidak sepakat juga, karena pemerintah tanggung jawab untuk penuhi haki kosong. Begitu. Bukannya kita malas, pemerintahnya yang korup kok. Pemerintahnya yang tidak mampu kelola pemerintahan dengan baik kok. Terus bilang kita malas, itu kan melempar kesalahan pada masyarakat. Sementara masyarakat punya budaya berkebun, bertani, mampu buat rumah sendiri. Sementara pemerintah tidak mampu nih untuk penuhi orang punya atau kembangkan dari yang orang punya. Kalau orang bisa berkebun, bagaimana yang kita harus siapkan? Bukan orang bisa berkebun kok mau datang bibit padi, itu kan gila. Itu hal-hal atau kalau datang orang trans suruh bilang kamu pindah ke tanam padi. Ini orang yang sudah bertahun-tahun berkebun, yang dia tidak harus belajar sampai sarjana insinyur pertanian, tapi dia sudah mampu buat cara pupuk yang baik, untuk tanam padi bagus, untuk tanam ubi bagus. Dia bilang itu tinggal, baru kok masuk pegang cangkul, bikin kolam, kasih petek dia, kasih air, baru kok tanam benih padi. Gila itu. Itu kan yang salah artinya pemerintah. Pemerintah kemudian yang miskinkan mereka yang sudah. Semestinya pemerintah dukung yang orang punya, bukan buat gila tadi. Begitu. Nah ini prinsipnya masyarakat adat dia sudah mampu penuhi dia punya kebutuhan pokok sejak dulu. Kalau hari ini dia lapar, berarti ada sesuatu. Sesuatu itu siapa yang buat? Berarti pemerintah lah. Ya, dana masuk desa buat orang belanja, itu kan strategi bagaimana perut masyarakat ini bisa bergantung pada si penjajah. Kita bergantung pada orang luar, karena nanti mereka yang bawa beras datang. Kita bergantung pada pemerintah, karena pemerintah akan kasih raskin. Baru dulu yang kok buat kebun besar-besar naik sampai ke atas gunung, itu bagaimana? Coba balik konsepnya. Ya sudah, pemerintah tidak ada ubi, jadi nanti saya siapkan ubi banyak-banyak, bertaruh di kantor bupati, kamu beli. Daripada kau datang beras, itu kan kita balik. Sambil kemudian kita angkat yang sudah ada. Begitu.
Terus satu lagi, yang pasti kita sudah bisa buat api ya, sejak dulu. Artinya kita tidak makan yang minta-minta, kita makan yang masak. Orang tahu yang lain memasak, makan yang minta apa. Selanjutnya, berkaitan dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh orang Papua, itu sudah terdata. Kalau data pertama kita nanti cari tahu ya, kita bisa tahu dari pertama kali Dosi ya, tahun 30-an datang ke Kreisberg lakukan penelitian dan ditemukan sebelum itu di Sorong sudah ada minyak yang mereka ambil. Artinya pengetahuan tentang sumber daya alam yang ada di Papua itu sudah diketahui sejak lama. Begitu. Nah itu juga yang kemudian menjadi dasar kenapa Soekarno dalam sidang umum BPUPKI itu mempertahankan wilayah Papua karena dia bilang sumber daya alam yang kaya raya itu akan bisa menjadi lumbung hidup bagi generasi Indonesia di masa yang akan datang. Selain alasan lainnya adalah itu wilayah yang strategis untuk geopolitik ke Amerika maupun dari Amerika ke Asia. Makanya Papua harus dimasukkan. Sementara Hatta yang menolak itu karena rumputnya berbeda. Nah, dari alasan yang pertama yang disampaikan oleh Soekarno itu membuktikan bahwa dia sudah tahu kalau Papua ini sudah punya, sudah ada banyak sumber daya alam di sini. Dan itu menjadi salah satu dasar pikir mereka memegang wilayah Papua ini. Nah, menyangkut apa saja ya, kita lihat di situ sudah ada tanah, air, tumbuh-tumbuhan dan hewan, itu uang. Itu sumber daya alam. Jangan bilang air tidak ada ini. Hari ini kita minum pakai air aqua, beli galon, itu air itu uang. Begitu. Jangan pikir air ini tidak ini, begitu. Nah, sampai saat ini kita juga tidak tahu berapa pajak yang pemerintah bagi ke masyarakat adat karena dia ambil air yang masyarakat adat punya. Kita tidak pernah tahu itu. Padahal di undang-undang air mengakui kepemilikan masyarakat adat atas air. Begitu. Terus di keanekaragaman hayati, flora fauna macam tanaman-tanaman endemik yang dibawa keluar atau hewan-hewan yang dibawa keluar, itu kan kita tidak tahu berapa pajak yang diberikan oleh yang bawa keluar kepada pemerintah dan berapa pemerintah bagi ke masyarakat adat yang punya. Kita tidak tahu itu. Terus selain itu hutan, berapa kayu yang sudah sampai ke Eropa sana, sampai ke Afrika yang dari Papua itu. Dan berapa kita dapat dari kayu yang dibawa. Begitu. Dapat pun mungkin hanya sedikit-sedikit saja. Baru pengusaha-pengusaha yang main kayu-kayu ilegal di sini bilang dia sombong sekali. Saya dengan satu pohon dapat 5 juta. 5 juta itu apa? Kayu jati yang tidak baik di Jawa itu 20 juta harganya. Kita dapat berapa? Sudah begitu pemerintahnya malah senang. Diam-diam saja. Tidak buat pajak atau nilai jual kayu yang tinggi. Atau seperti yang baru di Merauke, Haji Isam dia potong sawit, potong sagu itu tidak ada bayaran yang dia potong, tidak ada sagu yang dia potong. Padahal sagu itu makanan pokok orang Papua, ada perda pangan lokal. Mari. Nah itu di hutan ya. Terus ada perkebunan yang besar seperti sawit dan sebagainya, itu banyak di sini. Hitung-hitung itu ada kurang lebih ratusan, 150-an satu tanah Papua di perusahaan sawit yang aktif. Dari Sorong sampai Merauke, Merauke sampai Jayapura. 150-an perusahaan sawit yang aktif. Dan di dalam perusahaan sawit itu mayoritas yang kerja adalah orang-orang trans, karena sistemnya adalah outsourcing. Mereka ambil tenaga kerja
dari Jawa ke, dari Sulawesi ke, dari NTT ke, berdibawa terus taruh ke barak-barak buruh. Hari ini coba kalau teman-teman ke PT Nabire Baru, nanti teman-teman lihat di sana paling banyak teman-teman dari timur. Itu mereka datang karena dibawa oleh perusahaan. Teman-teman, itu apa namanya dalam konteks perkebunan ya. Terus ini belum kita sebut tambang. Tambang ini juga banyak, ada emas, nikel, gitu. Terus batu bara juga, tambang minyak. Hampir semua sudah ada perusahaan-perusahaannya. Dan di situ punya buruh ratus ribuan sampai full. Tapi ini semua menunjukkan ada sumber daya alam yang di dalam situ akan banyak sekali.